Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikuti dan kunjungi channel YouTube Maulizul Akbar NAD. Subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bi ni'matihi tatimmu as-salihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa sayyidina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak Ibu jemaah salat subuh yang Allah muliakan insya-Allah. Di pertemuan kita sebelumnya kita sudah membahas salah satu golongan orang yang wajib diazab di kuburnya atau di alam barzahnya, yaitu mereka yang tidak mensucikan kencingnya atau bekasan buang air besarnya, atau percikan yang dia biarkan di pakaiannya lalu dia bawa pakaian itu ke dalam salat. Artinya dia meremehkan urusan taharah. Maka nanti berdasarkan hadis Nabi yang melewati dua kuburan, kata Rasulullah, kuburan yang pertama diazab karena urusan kencing. Kita lanjut, orang berikutnya yang dipastikan mendapatkan azab kubur seandainya dia tidak bertaubat sebelum kematiannya, yaitu apa yang didengarkan oleh kuda Rasulullah dari kuburan yang kedua. Tadi kuburan yang pertama karena tidak mensucikan diri dari kencing. Kuburan kedua, kata Rasulullah, sedang diazab man yamshi bin namimah, yaitu orang-orang yang hidupnya ketika di dunia sibuk dengan mengadu domba. Jadi salah satu daripada amalnya di dunia adalah an-namimah, suka mengadu domba. Jemaah melaka Allah Subhanahu wa taala. Namimah ini pekerjaan yang paling Allah benci karena dia berlawanan dengan konsep kerasulan. Syariat menyuruh orang untuk bersatu dalam keimanan. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang pentingnya menyatukan hati. Sampai Allah mengatakan wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah engkau ke dalam satu tali, yaitu tali Allah. Janganlah engkau berpecah belah. Dalam hadis-hadis Nabi ketika sebelum salat, sebelum takbiratul ihram untuk salat, beliau akan membalikkan tubuhnya ke belakang, lalu kemudian beliau merapikan saf. Dan dalam satu riwayat yang sahih disebutkan Nabi melihat seorang sahabat tidak lurus saf dan tidak rapi. Dia maju sedikit ke depan, terpisah dengan saf yang lain. Kata Rasulullah, ku ingatkan kalian untuk merapikan saf. Sawu, kata Rasulullah, sapikan saf, rapat dan rapikan. Kalau engkau melakukan seperti ini, maksudnya beliau menunjukkan kejadian tadi, kalau engkau membuat terpisahnya saf, tidak rapi, tidak rapat,
begitulah hati kalian akan dipisahkan Allah. Jadi dari urusan saf saja Rasulullah ingin mengatakan salah satu hikmah kenapa disuruh rapatkan saf, untuk merapatkan hati-hati kita. Dan Rasulullah dalam hadis lain menyebutkan kullu mu'minin ikhwah. Setiap mukmin itu bersaudara, kata Rasulullah. Yang satu iman bersaudara. Kita dipersaudarakan karena Tuhan kita Allah. Kita dipersaudarakan karena Nabi kita Muhammad. Kita dipersaudarakan dalam lindungan Islam. Makanya semua konsep agama itu adalah menyarankan untuk bersatu. Maka berulang-ulang dimanapun kita katakan, jangan gara-gara urusan-urusan kecil dalam urusan ibadah, dalam cabang-cabang ibadah, lalu kita saling menghancurkan. Kita saling bermusuhan hanya gara-gara urusan furu'. Hanya gara-gara urusan jari telunjuk waktu tasyahud, yang kita lihat saudara kita ada yang menggerakkannya, kita telah menuduhnya kelompok sesat, padahal kita yang kurang bacaannya. Hanya gara-gara urusan qunut, kemudian kita berpecah belah. Padahal ini urusan furu', urusan cabang-cabang dalam fikih. Yang berqunut pun punya Tuhan Allah, punya Tuhan Nabi, sama-sama Muhammad. Yang tidak berqunut pun sama, terpecah karena ada pendapat-pendapat yang berbeda, berdasarkan pemahaman dalil di atas yang berbeda. Itu biasa. Tapi bagi kita kadang-kadang yang punya hati yang buruk, punya hati yang busuk, yang biasa kita anggap tidak biasa. Jadi jemaah melakukan Allah. Oleh karena itu, kerja namimah, yaitu mengadu domba, itu adalah seburuk-buruknya manusia. Karena Allah menginginkan bumi ini di antara kita bersatu. Kalau masalah dengan orang kafir, itu biasa bermusuhan dengan orang kafir, terutama kafir harbi. Kalau kafir zimmi tidak boleh dimusuhi. Sampai Rasulullah mengatakan man qatala zimmiyan, barang siapa yang berani membunuh kafir zimmi, kafir yang tunduk kepada pemerintah, bayar pajak, tidak membuat onar di Lok Semawi. Rasulullah tidak menyebutkan dalam hadis Lok Semawi. Maksudnya begitulah. Dia duduk jualan, dia buka fotokopi, dia buka cuci dosmir, dia buka. Kafir. Orang-orang Cina-Cina yang berada di sekitar kita, kafir zimmi. Tidak ada rencana membuat onar, tidak merongrong kita, tidak melakukan apapun. Barang siapa berani membunuh mereka, maka akulah musuhnya di hari kiamat, kata Rasulullah. Jadi bukan karena Rasulullah sayang kepada akidah mereka, tapi karena Rasulullah ingin menegakkan keadilan yang Allah bawa. Tidak boleh menzalimi orang lain walaupun kafir selama dia tidak menzalimi. Maka coba lihat sejarah Islam. Itu yang diperangi Rasulullah siapa? Kafir harbi. Kafir yang memfitnah, kafir yang melakukan tipu daya, memerangi. Itu yang diperangi Rasulullah. Jadi Rasulullah Muhammad Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda 'alal kuffar ruhama bainahum, kata Allah. Kata Rasulullah, kata Allah, Muhammad itu dan sahabatnya itu kalau berhadapan dengan orang kafir asyidda, tegas sekali. Kalau berhadapan dengan kafir harbi, tegas sekali. Pantang menyerah. Sebelum berkubang darah dalam kesyahidan, sahabat tidak akan menyerah. Tapi ruhama bainahum, kata Allah. Tapi kalau sudah dengan sesama muslim, ruhama, betul-betul mereka menanamkan sifat sayang. Betul-betul mereka saling menyayangi sesama muslim, bukan dengan keluarga. Kata Allah, Muhammad itu bukan sayangnya hanya dengan keluarga. Sahabat itu bukan sayangnya hanya dengan keluarga. Atas nama orang Islam, mereka langsung menyayanginya. Makanya dalam satu riwayat hadis, ketika Rasulullah menuju ke perjalanan haji, ada yang mengatakan umrah, bertemu dengan satu kafilah yang berjalan dari jalur yang berbeda, bertemu dengan Rasulullah. Ketika Rasulullah bertanya, man antum, siapa kalian? Jawaban dari kafilah itu, nahnu muslimun, kami orang Islam. Jadi jawabannya pakai agama. Kita kalau ditanya siapa kalian, pasti jawabannya kamu orang Lok Semawi, kami orang Lok Semawi. Jadi
Hari ini jangan harap kita mendapatkan jawapan kemanapun kita pergi, baik ke luar negeri, kita akan mengatakan, siapa kalian? Saya orang Islam. Malah ada rasa ketakutan mengatakan diri Islam. Tapi dulu identitasnya, KTP-nya yang diandalkan adalah Islamnya. Begitu mendengarkan Islam, langsung di tengah jalan jadi saudara. Jadi bukan faktor sukunya. Tidak peduli mau Batak, Aceh, Jawa, atas nama Islam, itu sudah saudara, sudah. Begitu nasihat Allah dan Nabi. Nah, oleh karena itu, kenapa orang yang suka mengadu domba di azab kubur? Karena keburukannya melebihi tukang sihir. Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan salah satu efek sihir, yaitu yufarriquna bainal mar'i wa zawjih, dalam surah Al-Baqarah. Sihir itu bisa memisahkan antara suami dan istri. Itu paling dekat bisa dipisahkan. Antara sahabat bisa dipisahkan. Timbul kebencian. Istri yang selama ini menyambut suami dengan mesra, tiba-tiba di umur perkawinan yang tahun ketiga, ketika dia lihat suaminya, ada rasa kebencian yang dia sendiri tidak bisa mengungkapkan benci dari segi mana. Jadi ketika kita tanya, bencinya apa? Apa salahnya? Dia tidak tahu. Asal yang kalau lihat muka suami, dia benci. Tapi ketika melihat muka suami orang lain, dia sayang. Itu terjadi. Itu salah satu efek sihir. Ini bapak-bapak kalau mendapatkan istri sedang terjadi begini, itu jangan langsung diceraikan, Pak. Dan jangan dibawa ke dukun. Karena nanti kawinnya ujung-ujung sama dukun yang mencoba menyembuhkan dia setelah dimandikan kembang 7 kali, kemudian tidak boleh ada yang lihat, ujung-ujungnya dilakukan sesuatu oleh dukun. Bawalah ke tempat ruqyah, lihat apa reaksinya. InsyaAllah kalau istiqamah, baru kita menemukan akhlak istri yang sebenarnya. Jadi jangan buru-buru untuk menceraikan, memarahi. Kenapa? Bisa jadi bukan dirinya. Itu efek sihir. Orang bisa timbul benci tanpa alasan. Dan bisa terceraikan kalau si suami tidak bijaksana menanggapi ini. Aneh biasanya, tidak ada masalah. Tapi sudah mulai timbul rasa benci yang tidak ada alasan. Orang yang disihir butuh waktu setengah tahun, 3 bulan, atau paling cepat sebulan untuk efek itu terjadi. Sedikit sampai tertanam di memorinya, suami itu tidak baik. Suami itu wajahnya jelek. Jadi butuh waktu, paling lambat sebulan baru bekerja efek sihir. Tapi Masya Allah, orang yang mengadu domba tidak perlu menunggu sebulan, Pak. Cukup layangkan di WA, fulan tidak baik. Kemudian dia layangkan ke yang satu lagi, yang fulan tidak baik. Dia katakan untukmu begini, yang ke sana dia katakan untuk si A, yang ke si A dia katakan untuk si B. Dalam hitungan 5 menit mereka saling teleponan. Nak apakah kekeh benar ya? Dalam hitungan 5 menit dapat WA sana, yang sana telefon ke orang yang difitnah oleh si tukang adu domba. Dia akan mengatakan, "Tadi kamu ada telepon ya?" Jadi kalau orang sudah marah kan bahasanya begitu, nak telefon ke, nak apakah ke no? Long ku dengar menang. Begitu bahasa orang kalau sudah marah. Sehingga 5 menit langsung hancur persahabatan yang dibina selama ini. Pengurus masjid dapat WA dari seseorang yang tidak ingin ada ustaz fulan di tempat fulan. Dalam hitungan 5 menit tanpa tabayyun, tanpa apa-apa, langsung ambil keputusan bahawa pecat. Ustaz itu pecat. Padahal yang buruk adalah orang yang mengadu domba tadi. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Kalau datang orang fasik yang membawa kabar kepadamu tentang seseorang yang lain, fatabayyanu, bertabayyunlah dulu. Kenapa Allah menyebutkan orang yang suka mengadu domba fasik? Karena biasanya orang yang suka membawa berita tentang saudaranya, mengadu-ngadu domba antara jamaah, ya, yang fulan ke fulan, dia fulan, itu fasik, yaitu orang yang masuk ke dalam dosa besar. Sedangkan tadi Nabi ketika melewati kuburan itu, Nabi mengatakan apa? Wa ma yu'azibani illa fi kabir. Tidak mungkin orang diazab kubur kecuali karena dosa besarnya. Tidak mungkin karena dosa kecilnya, pasti karena dosa besarnya. Barulah Nabi menyebutkan apa
model dosanya. Ternyata kuburan yang kedua disiksa karena di dunia suka mengadu domba. Jemaah mereka Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis dengan derajat hasan li ghairihi, ala ukhbirukum bisyararikum, kata Rasulullah, maukah ku kabarkan kepada kalian siapa orang terburuk di antara kalian. Jadi yang Rasulullah sasar adalah sifat. Rasulullah tidak menyebut orang, bahkan yang dilahirkan dengan kondisi jelek sekalipun tidak disebut buruk. Karena toh nanti masuk surga dengan kesabarannya, dia berubah menjadi Nabi Adam. Berubah menjadi fisik Nabi Adam. Kata Rasulullah, semua kita dilahirkan kalau fisik kita kurang-kurang, tetap masuk surga dalam keadaan paling tampan. Rasulullah yang menyebutkannya dirubah menjadi fisiknya Nabi Adam, tingginya 60 hasta, setinggi pohon kelapa. Jadi kita yang hari ini sabar-sabar sedikit, yang cuma setinggi tiang mimbar, berusahalah terus mendekati mimbar, insya-Allah berubah jadi setinggi Nabi Adam. Jadi jangan komplain-komplain pekanlung panek dan lalu bertanya kepada ayah dan ibunya, kenapa mamak menerima jodoh ayah? Ayah kan orangnya pendek, maunya kan jangan terima. Kata si mamak, enggak ada yang panjang-panjang yang lamar mamak, yang tinggi-tinggi enggak ada yang lamar mamak, cuma bapakmu nak yang lamar mamak. Jangan komplain, karena Allah tidak melihat itu buruk. Apa yang paling buruk? Sifat. Siapa yang terburuk di antara kalian? Kata Rasulullah, qalu bala. Kata Rasulullah, maukah ku kabarkan kepada kalian manusia terburuk di antara kalian? Sahabat menjawab, bala ya Rasulullah. Kabarkan ya Rasulullah, siapa mereka? Qal, Rasulullah mengatakan, fasyirarukum al-mufsiduna bainal ahibbah. Yang pertama, kata Rasulullah, manusia terburuk di antara kalian yaitu orang-orang yang suka memisahkan hati orang yang sedang mencintai. Ini kita duduk sama-sama saling cinta, buka pintu, Assalamualaikum, lalu berkembang senyuman, ya, ketemu di parkir, pertanyaan paling indah, mau pulang ke mana, selamat di jalan, hati-hati. Begitu indahnya perasaan di hati bertemu dengan sesama mukmin di dalam satu masjid. Ikatan hati begitu kuat, terdengar namanya dipanggil di mik menasah di masjid-masjid, inna lillah, hati kita galau, itu sahabat kita. Ini adalah pertemanan terindah, bersambung di dalam surga. Tapi dipecahkan, dihancurkan oleh orang yang suka mengadu domba. Jadi dia menghancurkan pertemanan itu. Dia hancurkan di antara jamaah dengan jamaah. Dihancurkan orang yang saling mencintai antara suami dan istri. Tapi kalau menghancurkan orang yang mencintai gara-gara pacaran, itu tidak mengapa-apa. Karena itu pertemanan di atas jalan syaitan. Jadi ada bahasa orang pacaran, bahasa-bahasa yang ingin menipu diri sendiri dengan kalimat ana uhibbuki fillah, aku mencintaimu karena Allah. Jemput, bawa ke waduk, keliling-keliling, makan indomie berdua, lalu kemudian pegang sana, pegang sini. Nyan mencintai karena Allah. Kan nyebut berat bangai. Jadi hati-hati, kabarkan kemunafikan ini. Itu tidak mengapa kalau dipecahkan, tapi memecahkan hati, menghancurkan persatuan antara kita, seburuk-buruk manusia. Jemaah mereka Allah, seorang istri yang habis-habisan mencintai suaminya, lalu kita adu domba mereka. Kita kabarkan ke istri bahwa suaminya selingkuh, kita kabarkan ke suami istrinya selingkuh, padahal tidak terjadi. Kalau mereka bercerai, maka seluruh dosa akibat kita yang melakukan ditimpakan oleh kita semenjak di dunia sampai di alam barzah, bersambung puncaknya di akhirat nanti. Jadi hati-hati, kata Rasulullah, seburuk-buruk kalian orang yang memisahkan hati orang yang saling mencintai. Makanya tadi disebutkan oleh Allah, kalau datang orang bawa berita, itu tabayyun dulu, jangan sampai langsung kita putuskan pertemanan kita. Tabayyun dulu, betul tidak dia mengatakan itu. Mungkin yang buruk akhlaknya yang suka bawa berita itu. Nah, kemudian kata Rasulullah, yang kedua, manusia terburuk di antara kalian adalah al-masya'una bin namimah,
yaitu orang-orang yang berjalan di permukaan bumi dengan sifat namimah, yaitu suka mengadu domba. Jemaah melakukan Allah, dalam adu domba biasanya masuk ghibah. Orang yang suka mengadu domba pasti mengupat. Tapi orang mengupat belum tentu adu domba, walaupun kedua-duanya dosa besar. Orang yang ghibah, mengupat, itu kadang-kadang hanya menceritakan buruknya si fulan, tapi tidak berusaha untuk mengadu antara fulan dengan yang lain, sehingga hanya mengatakan keburukannya saja, mengatakan aibnya saja. Tapi orang yang namimah, pertama dia upat, karena dia menceritakan aib orang. Yang kedua, dia berusaha untuk bagaimana caranya setelah mengupat, orang ini benci kepada fulan, yang ini benci kepada fulan. Maka lebih buruk mana? An-namimah dengan ghibah. Lebih buruk namimah. Hati-hati dengan perbuatan ini, sampai Allah mengatakan dalam surat Al-Qalam, wala tuti' kulla hallafim mahin hammazim masya'im binamim, kata Allah, janganlah engkau taat, jangan ikut, jangan jadikan kawan, jangan taat, jangan patuh kepada siapa? Orang yang suka bersumpah dalam kehinaan. Jadi sumpah dibawa untuk berbohong. Sumpah. Ini biasanya kita akan dengar kembali menjelang 2024 nantinya. Sumpah. Ternyata berbohong. Kemudian yang berikutnya hammaz, yaitu humazah, orang yang suka mengupat, masya'im bin namim. Dan yang ketiga, kata Allah, jangan taat, jangan patuh kepada orang yang suka berjalan dengan membawa namimah, yaitu mengadu domba. Jadi Allah saja yang paling tahu sejengkal darah kita adalah Allah. Allah saja yang menciptakan makhluk ini. Ini kan kita robotnya Allah. Setelah dicipta bagaikan orang yang cipta robot, cipta. Lalu kemudian orang yang mencipta mengatakan, ini yang robot ini jangan pakai. Ini robot ini jangan pakai ni. Ini robot terburuk yang pernah aku cipta. Artinya dia punya sifat buruk setelah aku cipta. Jadi Allah yang paling tahu sifat saja. Tapi kan itu sifat ikhtiar. Jangan fikir bahawa Allah menzalimi kita dengan menanamkan sifat itu. Tidak. Karena konsep agama itu tetap baik. Allah yang mengatakan, nyo baik kamu dengan nyo baik kataat dengan orang nyo. Sampai begitu Allah nasihati kita. Maka Masya Allah, orang yang hari ini duduk terus-terusan memikirkan, memecahkan persatuan kita, itu adalah manusia terburuk. Hari ini pecahkan persatuan tidak perlu dengan lisan, Pak. Cukup ketik saja di WA, di Facebook, potong video orang. Video lengkap. Ya. Tapi dipotong lalu disebarkan penggalan kalimat yang sebelum dia menjelaskannya lebih panjang. Dia potong, dia sebarkan. Muncul caci maki di komen Facebook. Seluruh caci maki itu berdosa. Dan seluruh caci maki itu diberikan kepada orang yang melemparkan video itu. Makanya banyak hari ini sifat orang seperti ini. Hari ini on-namimah itu hari lebih layak disebut dengan kalimat provokator, buzzer, itu semua an-namam semuanya. Maka sebagai penutup yang perlu kita tahu bahawa Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan, la yadkhulul jannah an-namam, tidak akan masuk surga. Tidak akan masuk surga siapa yang mati dalam keadaan tidak bertaubat dari namam. Sekarang bagaimana mau taubat? Kapas telah kita sebarkan. Keburukan orang telah kita ceritakan seluruh dunia. Bagaimana kita mau mengambil kembali maaf daripada orang yang telah kita pecahkan gara-gara adu domba kita? Sedangkan tersebar di seluruh Lok Semawe bahawa fulan dialah penyakit. Mau minta maaf, syaitan akan bisik. Jangan, gengsilah kalau minta maaf. Memang siapa dia? Engkau minta maaf, biar dia aja yang nanti akan datang kepadamu. Nah itu gengsi, enggak minta maaf sampai hari ini. Lalu kemudian syarat masuk surga urusan dengan manusia beres. Kita telah menyebarkan aib. Bagaimana mau mengutip kapas yang telah kita sebarkan di angin? Jadi bukan hanya kepada korban, tapi kepada orang yang mendengar, itu harus kita kutip kembali, klarifikasi kembali. Baru selesai urusan. Dan ini susah sekali dilakukan sampai nyawa datang, malaikat maut mencabut nyawanya, dia belum sempat bertaubat, belum meminta maaf. Tunggulah janji Allah. Di alam kubur, siapapun anda, apapun pangkat anda, apapun jabatan anda, kalau ini pekerjaan mulut anda,
tunggulah Allah akan menunaikan janji yang telah dikabarkan dalam Al-Quran dan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ini bisa menjadi renungan bagi kita tentang dosa lisan ini, dan mudah-mudahan Allah membuat kita bisa menghindar dari dosa ini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.